Dan pada hadis yang lain Rasul mengingatkan riba itu ada 73 pintu. Salah satu pintu di antara 73 pintu itu adalah diibaratkan dosa riba itu sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibu kandung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hukum makan riba di bulan puasa. Tidak ada hukum di dalam Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci, yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW berjanji untuk menghancurkannya, kecuali riba. Dan persoalan riba Allah telah menyatakan perang. Ada persoalan-persoalan yang lain, ada dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan perang. Rasul tidak menyatakan perang dengan mereka. Tapi pelaku riba adalah Allah menyatakan perang dengan mereka. Dan pada kesempatan ini kita tidak hanya melihat tentang dosa riba, tapi juga kita lihat dosa riba yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya di bulan puasa. Karena dia ada kaitannya dengan pembatalan pahala amal ibadah puasa. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, apabila kamu tidak bisa meninggalkan dosa riba, apabila kamu tetap mengerjakan riba, fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Jadi Allah menyatakan perang kepada orang-orang yang tidak mau meninggalkan dosa riba. Pernyataan perang, berperang dengan Allah, berperang dengan Rasulullah SAW. Yang menarik dari surah Al-Baqarah ayat 278, jarang ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata iman dua kali. Tapi pada surah Al-Baqarah ayat 278 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Pada ujung ayat Allah menyebut in kuntum mu'minin. Yang pertama Allah sebut kata amanu, yang kedua Allah sebut kata mukminin. Itu artinya adalah tatkala Allah mengingatkan manusia, orang-orang yang beriman dengan dua kali kata keimanan, itu menunjukkan tidak ada alasan lain. Allah sangat menghargai orang-orang yang beriman. Allah sangat menghargai orang-orang yang menjaga nilai-nilai keimanan. Sehingga orang-orang yang bernilai, orang-orang yang memiliki nilai keimanan yang tinggi, dia akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan semua perintah Allah. Bukti orang beriman memang seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 51. Apabila ada ajakan daripada Allah dan Rasul, tidak ada jawaban lain bagi orang yang beriman kepada Allah, kecuali jawabannya adalah sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya mentaatinya. Maka bagi orang-orang yang beriman sebenarnya, kalaupun tidak ada ayat lain, kalaupun tidak ada hadis lain, tapi ada. Misalnya hanya ini satu ayat yang melarang tentang dosa riba, orang yang beriman akan cukup menjadi pedoman pada ayat ini. Maka pengaruh riba akan menjadikan seseorang itu rugi, akan menjadikan seseorang itu bangkrut, ekonomi akan lesu, dan kepincangan ekonomi akan terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini, karena ketergantungan orang dengan riba itu sangat erat, sangat dekat. Maka semua pihak hari ini sebenarnya harus bicara tentang riba. Karena riba itu adalah sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan tidak disukai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan sebuah sabda Rasul, riba dilaknat, orang yang pemberi riba dilaknat, orang yang menulis riba dilaknat, orang yang menjadi saksi riba juga dilaknat. Dan pada hadis yang lain Rasul mengingatkan riba itu ada 73 pintu. Salah satu pintu di antara 73 pintu itu adalah diibaratkan dosa riba itu sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibu kandung sendiri. Kan sesuatu yang sangat mengerikan. Pada hadis yang lain juga Rasul mengingatkan bahwa
dosa riba itu lebih berat siksaannya nanti pada hari kiamat ketimbang 36 kali berzina. Atau ada seorang pelacur, ada 36 orang pelacur yang berzina. Dibandingkan dengan satu orang yang makan riba, lebih berat dosa yang diberikan, lebih berat azab yang diberikan kepada orang yang makan riba dibandingkan mereka. Maka riba itu adalah ibarat air. Ibarat air bah, ibarat air banjir. Pada awalnya terasa cukup banyak, melimpah ruah di mana-mana, tapi pada akhirnya menyusut, turun sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi kering kembali. Jadi orang yang makan riba seperti itu, pada awalnya duitnya banyak, tetapi pada akhirnya duitnya itu akan hancur dan hilang, ditelan oleh segala macam kepentingan yang ada. Maka hancurnya riba adalah makmurnya sedekah. Allah menghancurkan riba dan Allah memakmurkan sedekah. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi riba itu yang berhubungan dengan rentenir. Rentenir kalau kita lihat hari ini sangat leluasa, sangat bebas, tanpa penyekat, tanpa penghalang. Dia masuk ke desa-desa, dia masuk ke kampung-kampung, sampai ke lorong-lorong, sampai ke rumah-rumah. Dia jirat orang-orang miskin dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan bunga yang mencapai 10 sampai kadang-kadang 100%. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kaum muslimin, tanggung jawab pemerintah hari ini untuk memberantas rentenir di desa-desa yang ada, untuk tidak berkhianat kepada masyarakat. Bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh? Bagaimana ekonomi itu bisa berkembang sementara dalam kehidupan masyarakat dijerat oleh rentenir, orang-orang kaya yang tidak bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat ini. Dan pada ayat yang ke-278 Allah memberikan ancaman dengan ancaman yang sangat berat. Artinya orang-orang yang kalau tidak mau menghentikan riba, Allah nyatakan perang dengan mereka. Rasul menyatakan perang dengan mereka. Maka inilah bentuk kutukan, bentuk laknat Allah yang paling besar kepada orang-orang yang tidak mau menghentikan pekerjaan dan dosa riba. Mudah-mudahan apabila pada kesempatan ini, pada saat kita melaksanakan amal ibadah puasa, berhubungan lagi dengan rentenir, berhubungan lagi dengan riba, yang menyebabkan amal ibadah puasa menjadi sia-sia dan tidak berguna. Jangankan riba, apapun pekerjaan yang mendatangkan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka puasa itu tidak berguna. Walaupun di luar bulan puasa juga akan mendatangkan dosa yang dapat merusak amal ibadah yang lain. Demikian juga amal ibadah salat, karena Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.